Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, besok kita akan memasuki bulan baru dalam Islam, yaitu bulan Muharram. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Yuk diangkat ya tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu tentang bulan Muharram? Bulan Muharram itu adalah bulan pertama di penanggalan tahun Hijriah atau tahun Islam. Jadi bulan Muharram itu ada di bulan pertama. Muharram sendiri itu artinya diharamkan atau dipantang. Loh, kenapa kok disebut diharamkan atau dipantang? Biasanya ini di bulan Muharram ini dilarang untuk melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Jadi pada bulan Muharram pada zaman Rasulullah dulu dilarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Makanya bulan ini juga disebut dengan bulan mulia. Banyak juga peristiwa penting yang terjadi di bulan ini. Nah, keutamaan bulan Muharram sendiri telah ditetapkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di keempat bulan itu. Nah, bulan haram atau bulan mulia ada apa aja di situ? Ada 4 ya, ada 4 bulan mulia atau bulan haram di situ. Yang pertama ada bulan Muharram, ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga bulan Rajab. Kenapa disebut bulan-bulan mulia? Keempat itu tadi. Nah, karena di bulan tersebut manusia itu dilarang menzolimi diri sendiri dan melakukan perbuatan dosa. Bahkan harusnya kita sebagai manusia memetik keutamaannya bulan tersebut. Nah, sebenarnya untuk berbuat dosa nggak hanya di bulan-bulan itu aja ya. Bulan yang lainnya pun juga harusnya kita tidak melakukan perbuatan dosa seharusnya atau menzalimi diri sendiri. Jadi nggak hanya di bulan itu saja, kalau bisa di semua bulan kita tidak menzalimi diri sendiri dan melakukan perbuatan dosa. Kemudian ada amalan di bulan Muharram. Apa sih itu amalan yang harus dilakukan dalam bulan Muharram? Nah, biasanya pada saat bulan Muharram itu yang paling utama biasanya kita melakukan puasa. Puasa apa? Namanya tuh puasa Asyura. Nah, puasa Asyura ini puasa sunnah. Jadi kalian kalau mengerjakannya mendapat pahala, jika tidak mengerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, puasa Asyura ini pahalanya gimana? Nah, pahalanya ini akan diberikan Allah
menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Jika kalian melakukan puasa Asyura ini, maka dosa-dosa kalian 1 tahun yang lalu akan dihapuskan oleh Allah, insya Allah. Nah, kemudian puasa Asyura ini kapan sih dilaksanakannya? Nah, puasa Asyura ini biasanya kalian bisa melaksanakan sebelum tanggal 10 atau di atas tanggal 10 Muharram. Bisa ada yang melakukan pada tanggal 1 sampai 10 Muharram. Ada juga yang melakukan hanya tanggal 9 dan 10 saja. Bahkan ada juga yang melakukannya, yang berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram. Ada juga yang di atas tanggal 10, boleh-boleh saja, sunnah-sunnah saja. Jadi sunnah ini kalian boleh mengerjakan, kalian juga boleh tidak mengerjakan. Jika kalian mengerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan jika kalian tidak mengerjakan maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu ya anak-anak. Nah, selain itu, pada bulan Muharram ini terdapat peristiwa-peristiwa penting. Makanya tadi disebut adalah bulan mulia, karena begitu banyaknya peristiwa penting yang ada di awal bulan ini, awal bulan Muharram ini. Apa saja? Hanya kalian perlu ketahui ya. Yang pertama itu adalah kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Kemudian pendaratan Nabi Nuh setelah bumi ditenggelamkan selama 6 bulan. Yang ingat ceritanya Nabi Nuh? Kemudian ada Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf keluar dari perut ikan. Ampunan Allah untuk Nabi Adam. Kemudian keselamatan Nabi Yusuf dengan keluar dari sumur pembuangan. Ada juga kelahiran Nabi Isa dan juga kelahiran Nabi Ibrahim. Kesembuhan Nabi Ayub dari penyakitnya. Pengangkatan Nabi Sulaiman menjadi raja. Nabi Yakub dapat melihat kembali setelah musibah atau cobaan yang dilaluinya. Kemudian ampunan Allah untuk Nabi Muhammad, baik kesalahan yang telah lampau maupun yang akan datang. Nah, ini biasa Nabi Muhammad dulunya pada saat bulan Muharram dilakukan dengan puasa. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian sekilas sekelumit penjelasan tentang bulan Islam Muharram khususnya, karena besok insya Allah kita akan memperingati bulan Muharram. Jadi Budia hanya menjelaskan sekelumit aja apa sih itu Muharram. Nah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Budia tadi kalian dapat memetik hikmahnya, kalian mampu mengenal apa itu bulan Muharram meskipun hanya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, dan mudah-mudahan juga harapan Budia kalian bisa mengamalkan puasa Asyura ini ya. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Budia ucapkan, sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.